Kembali kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Firman terlebih dahulu sebelum kembali ke Bang Hensa. Bang Firman, kalau memang ini adalah bentuk ekspresi anak muda, ekspresi politiknya, mungkin ini adalah sebuah kritik juga dari makna bendera One Piece ini. Apakah memang ini tidak diperbolehkan, Bang? Kalau memang ini hanya bentuk kritik saja begitu? Dendam! Boleh-boleh saja. Saya sepakat dengan pendapat Mas Hendy Satrio tadi. Akhir-akhir ini kan sedang banyak masalah yang muncul ya. Tetapi saya rasa dengan menggunakan slogan-slogan atau menggunakan alat-alat yang tidak diketahui oleh publik, kita bisa menimbulkan salah persepsi. Apalagi patron orang Indonesia itu kan panutan. Ngikuti benar atau salah itu orang di bawah kadang-kadang ikut aja, tapi nggak ngerti makna dan aturannya atau risikonya. Contoh ya, ini contoh Mas Henry. Saya tergelitik juga seperti Mas Henry tadi. Saya baru saja dikirim dan ditanya orang, bahkan dikirim foto-foto. Ada pejabat tinggi negara yang sampai sekarang ini masih banyak di media sosialnya yang menggunakan PIN itu. Nah, ini kan bahaya sekali. Kalau tidak ada edukasi kepada masyarakat, sehingga bisa menimbulkan tafsir gitu. Karena kalau kita lihat maknanya tadi, simbol terhadap ketidakpuasan, terus kemudian tidak puas kepada status quo. Kalau kita lihat status quo-nya itu di mana gitu, apalagi kenapa muncul dengan HUT proklamasi, memang itu kemarin, pertanyaan itu kan muncul ketika saya di DPR menjadi salah satu narasumber, ditanyakan bagaimana munculnya bendera One Piece yang dikaitkan dengan HUT proklamasi. Saya rasa saya tidak tepat, saya kurang setuju. Kalau memang ada ketidakpuasan, kemudian ada ekspresi-ekspresi terhadap masalah ketidakpuasan masyarakat, ayo kita sampaikan dengan baik. Bahkan saya sebagai anggota DPR jemput bola di lapangan. Contoh, seperti beras oplosan. Begitu saya turun, nggak ada di masyarakat itu. Di gudang-gudang nggak ada, di masyarakat juga tidak menerima seperti itu. Ini kan lebih penting. Nah, oleh karena itu edukasi, dan ini juga bagus agar aparat pemerintah itu hendaknya seperti yang disampaikan Mas Satya tadi, sebelum membuat satu statement tentang pemblokiran rekening, kemudian ketentuan masalah pencabutan lahan yang tidak dimanfaatkan, ini harus dijelaskan dulu kepada publik. Kemudian kalau ada mengenai pungutan pajak dan sebagainya, jelaskan dulu kepada publik. Jangan publik itu yang masih kami anggap ya pemahaman terhadap aturan hukum lemah, tiba-tiba muncul statement, apalagi dengan risiko media sosial yang begitu cepat beredar, ini juga akan mempengaruhi kepada masyarakat kita. Oleh karena itu ini yang saya rasa, ayo kita maknai HUT proklamasi ini, kita introspeksi diri. Ayo kita memperbaiki semuanya ini. Termasuk ya keputusan-keputusan politik ini juga harus kita perhatikan gitu. Kenapa terjadi seperti? Karena ketidakpuasan itu juga tidak aja masyarakat kepada pemerintah, tapi dalam institusi politik juga ada kelompok-kelompok yang tidak puas terhadap mungkin adanya intervensi kekuasaan yang berkelebihan sehingga menimbulkan partai politik menjadi tidak solid. Ini juga ada juga. Tapi karena kita orang politik yang paham terhadap masalah itu, maka kita bisa memberikan kritik-kritik dalam bentuk tulisan dan sebagainya. Ini untuk memberikan satu catatan sejarah gitu loh, supaya telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti ini. Nah, oleh karena itu kembali ke pokok materi ini adalah saya sepakat kreativitas masyarakat harus kita jaga, ekspresi harus kita dengarkan, namun cara-cara dan waktunya yang tepat, timingnya harus tepat. Apalagi kami DPR itu sudah punya serak aspirasi, ada badan aspirasi yang setiap saat bisa menerima tentang apa yang menjadi ketidakpuasan masyarakat. Seperti yang kami lakukan adalah kami DPR juga menjemput bola untuk memberikan respon terhadap masalah isu yang berkembang dan supaya segera diselesaikan. Namun kami minta juga kepada pemerintah juga, terutama aparat keamanan, jangan langsung represif untuk dilakukan penindakan hukum, tapi harus ada edukasi. Mungkin bisa ditanya apa maksud tujuannya, siapa yang menyuruh, mesti ada gitu loh. Nah, ketika sudah sampai ke situ, ditanyalah kepada yang menyuruh apa maksud tujuannya. Harus ada klarifikasi supaya hal-hal yang sifatnya tidak dipahami oleh publik
Itu jangan terus-menerus terjadi, apalagi situasi kondisi sekarang ini dengan hiruk pikuknya beras yang oplosan sampai 100 triliun kerugian ini kan. Apakah ini mohon maaf Mas Henry Satrio, ini ada yang juga berkomentar, jangan-jangan ini hanya pengalihan isu saja. Nah ini kan menjadi kemana-mana, akhirnya ya mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu gitu. Tapi saya sebagai anggota DPR, saya suka dengan kritik-kritik masyarakat, namun waktunya harus tepat, jangan dibarengkan, apalagi dipasang satu tiang merah putih di atas, One Piece-nya di bawah. Ini yang saya sebagai anak bangsa rasa-rasa kurang tepat. Kira-kira seperti itu. Baik, Bang Firman, Bang Hensa langsung saja dikomentari, emang benar ada yang merencanakan untuk menutupi isu atau mungkin justru ada yang menukangi? Ya nggak tahu ya kalau ada yang merencanakan apa tidak, tapi memang kalau begini-beginian ini yang ada kaitannya dengan santai-santai tapi kemudian nyelekit itu cepat sekali jadi tren. Tadi saya sudah katakan marketing 3.0, dan bukan saja itu, ditambah lagi fenomena FOMO itu, netizen itu kan takut ketinggalan tuh. Jadi begitu ada tren ini ya diterusin aja. Menariknya coba diperhatikan fenomena si Jolly Roger ini ada sebelum peristiwa abolisi dan amnesti loh. Itu memang diselak sih 3 hari aja. Habis itu balik lagi nih. Maksud saya mereka nggak terpengaruh sama isu yang lain. Jadi ya dipasang aja. Karena memang ini kan cerita yang bergulir ya. Bahkan ada sebelum si Thousand Sunny kapalnya One Piece itu ada Going Merry yang hancur duluan. Karena mereka membela keadilan ceritanya begitu. Jadi memang ceritanya ini kemana-mana. Kalau kemudian apakah akan merusak persatuan bangsa sih, kalau menurut saya masih jauh ya. Enggak lah, maksud saya ini ekspresi biasa saja. Dan memang mungkin bertepatan dengan momentumnya dimunculkan si bendera Jolly Roger ini. Tapi saya yakin lah masyarakat Indonesia tuh memahami bahwa kita mendapatkan merah putih itu dengan pengorbanan nyawa ya. Sehingga nggak apple to apple lah kalau dibandingkan dengan bendera anime One Piece gitu ya. Lagi pula kalau ceritanya dirunut-runut, ini kan dibikinnya sama si Usopp tuh. Usopp tuh digambarinnya kayak badut gitulah di One Piece itu. Tapi kemudian dia dicela-cela juga waktu bikin ini, tapi akhirnya dipasang juga sama si Luffy itu. Jadi memang ini bentuk protes yang dibuat secara lucu, kemudian dekat dengan masyarakat. Nah, so far menurut saya keprihatinannya Bang Firman itu oke, yang disampaikan oleh Bang Dasko juga oke. Kita himbau saja masyarakat untuk ngerti batas saja, dan saya yakin sih netizen memahami gitu batas-batasnya, mana yang manga, mana yang anime, dan mana yang real dan nyata gitu. Atau yang cukup menarik, mungkin pemerintah juga himbauannya justru tidak melawan tetapi merangkul, karena mengingat pencinta One Piece cukup banyak loh di Indonesia. Kalau dirangkul sih udah dirangkul ya, karena kan diperbolehkan tuh One Piece di Indonesia. Hanya sih menurut saya yang responnya pemerintah itu kalau dilihat dari hal ini, satu tadi tentang komunikasi ternyata kembali buruk dan masih buruk gitu ya, makanya direspon oleh masyarakat dengan One Piece ini. Akses komunikasi juga mungkin kalau ketemu anggota dewan seperti Bang Firman enak gitu konstituennya, karena mudah dijangkau gitu. Tapi kan banyak juga anggota dewan yang lain mungkin sulit dijangkau oleh masyarakat mungkin ya. Nah ini juga menjadi problem. Yang ketiga tentang budaya. Mestinya ya Menteri Kebudayaan kita tuh itu gini-ginian tuh tergelitik. Kenapa kemudian budaya asing bisa masuk merambah sampai menerjemahkan politik di Indonesia gitu. Sampai dipakai oleh orang-orang politik di Indonesia. Tadi saya sudah jelaskan. Sebelumnya ada Naruto, sekarang ada One Piece ya. Nah itu harusnya Menteri Kebudayaan itu tergelitik tuh. Ya, simbol-simbol dari Indonesia belum pernah dipakai. Belum pernah muncul gitu kan. Kita juga punya punakawan, Dasko bilang ada kancil dan lain-lain. Nah jadi jangan repot untuk merevisi sejarah atau menulis ulang sejarah gitu ya. Yang begini-beginian juga tolong diperhatikan. Harusnya yang ditampar pertama kali itu Menteri Budaya. Kenapa ada budaya Jepang masuk ke Indonesia dan jadi tren? What happened? Ada apa dengan budaya saya? Ada apa dengan budaya kita? Gue udah kerja bener belum ya? Gitulah kira-kira harusnya Menteri Budaya ini. Tapi Bang Hensa, apakah dengan menggunakan simbol budaya populer bagi anak muda ini dianggap sebagai alat politik atau alat ekspresi yang lebih efektif saat ini?
Ya nanti kalau pakai bendera atau logo-logo simbol dalam negeri itu sering diarti-artikan salah. Misalnya kalau nanti dominan merah, oh ini partai ini nih. Kalau dominan kuning, oh partai ini nih. Mau pakai apa? Lo misalnya logo-logo ini menghina Pancasila nih. Pakai lagu bayar royalti. Oh iya makanya begitu. Iya bener. Makanya carinya yang aman-aman aja. Kalau Jolly Roger kan, ya kalau yang baca ngerti kalau ini buat lucu-lucuan lambang perjuangan, tapi dibikinnya sama oleh si Usop dan kemudian perjuangan dan lain-lain. Dan ini dianggapnya cerita hayalan aja. Buat netizen ini lebih aman untuk disuarakan ketimbang menggunakan simbol-simbol yang memang familiar di Indonesia. Kalau familiar misalnya nih pakai bendera Punakawan, itu pasti ada yang ngomel tuh karena ini ada yang menerjemahkan si Punakawan ini bukan sekedar Punakawan tapi dia adalah jelmaan dewa dan orang-orang bijaksana di panutannya para satria kayak kira-kira gitu loh. Itu munculin pasti lebih heboh lagi dari hari ini. Tapi kalau One Piece, ini bendera apa sih? Akhirnya orang cari gitu ya. Dan ya buat para supir truk misalnya itu mungkin keren aja. Keren, betul gitu. Karena ada bajak laut senyum gitu-gitu. Bajak laut senyum. Gitu. Apakah mereka baca itu belum tentu juga. Tapi kewaspadaan Bang Firman, Bang Dasko, dan pemerintahan lainnya perlu apresiasi juga karena ya mereka tugasnya memang menjaga supaya persatuan di Indonesia ini tetap ada. Tapi ya buat teman-teman juga saya yakin nih, bukan saya menghimbau lagi. Saya yakin. Tahu mewakili suara One Piece. Bukan. Saya yakin aja. Tahu kok pasti batasannya. Pasti tahu batasannya. Walaupun ini mereka takut FOMO jadi trending, tapi saya yakin tahu batasannya. Makanya saya lihat, makanya itu kok mereka nih paham juga ya dipasang dengan bendera merah putih, tapi ditaruhnya di bawahnya. Ingat pesan Gus Dur, apapun boleh dipasang bendera yang asal di bawah. Waktu itu tuh kan Gus Dur bicara tentang bendera Papua Merdeka waktu itu. Jadi ya mereka baca juga lah gitu aturan-aturannya, tapi ya ekspresi tetap ada. Ya mudah-mudahan dengan One Piece ini pemerintah satu komunikasi diperbaiki, dua setuju sama Bang Firman. Kalau belum ajak gitu kebijakan, jangan ngomong dulu, jangan setiap pejabat testing the water, marah loh masyarakat lama-lama capek kan dites-tes terus. Tentunya kita berharap bagaimana fenomena bendera Jolly Roger ini kemudian tidak disalahartikan sebagai salah satu bentuk perlawanan, tetapi juga ini, ayo dong, udah mau tanggal 17, waktunya Indonesia bersatu di 80. Ikut lomba apa Bang Ensa? 80 tahun saya biasanya balap karung. Balap karung? Ya. Nangkap belut nggak? Bukan, karena kalau masalah balap karung itu kesulitannya di saya kekuatan karung itu loh. Karungnya harus kuat ya. Kalau begitu tarik tambang menjadi salah satu lomba yang harus diikuti. Baik, terima kasih Bang Ensa untuk waktunya pagi hari ini dan juga Bang Firman, terima kasih untuk penjelasannya terkait fenomena bendera One Piece ini ya yang lagi viral di Indonesia saat ini. Baik, terima kasih Pak narasumber dan kita. Terima kasih Bang Firman. Kembali dengan informasi update terkini aksi Akbar Solidaritas Bela Palestina di Monas, Jakarta. Sesaat lagi.